Bekerja di dalam laboratorium kimia sama seperti bekerja di dalam industri kimia, pertambangan, dan konstruksi. Semuanya mengandung risiko berupa bahaya terhadap keselamatan kerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Permenaker nomor 5 tahun 2018, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Seperti yang tercantum di dalam buku pedoman pelatihan untuk manajer dan pekerja, ILO mengatakan bahwa setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Menurut Senasi, laboratorium kimia merupakan tempat yang aman bagi para pekerja. Tapi, keadaan aman itu dapat diciptakan apabila ada kemauan dari kita untuk menjaga dan melindungi diri. Sikap dan tingkah laku yang lalai, menganggap remeh setiap kemungkinan bahaya, dan enggan memakai alat pelindungan diri dapat menyebabkan bahaya seperti keracunan, iritasi, luka bakar, serta bahaya lainnya seperti sengatan listrik dan keterpaan pada sinar tertentu. Simbol pencegahan bahaya bahan kimia digunakan untuk mengenali dengan cepat dan mudah sifat bahaya dari suatu bahan kimia. Sini saya kasih tahu apa aja simbolnya. Eksplosif untuk bahan kimia mudah meledak. Contohnya pada amonium nitrat dan nitroselulosa. Bahan kimia eksplosif harus dihindari dari benturan, gesekan, loncatan api, dan panas. Bahan kimia oxidizing dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya hidrogen peroksida dan kalium perkolat. Bahan ini harus dihindarkan dari panas, bahan yang mudah terbakar, dan reduktor. Bahan kimia peritoksik berbahaya apabila terhirup, tertelan, atau kontak dengan kulit, dan juga dapat mematikan. Contohnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Hindari kontak atau masuknya bahan kimia peritoksik ke dalam tubuh. Korosif untuk bahan kimia yang dapat merusak jaringan atau tubuh manusia. Contohnya belerang dioksida dan klor. Hindari kontaminasi pernafasan, kontak dengan kulit, dan mata. Kalian tahu nggak sih kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya terdapat sebuah poliklinik? Nah, poliklinik ini dapat membantu mengatasi kecelakaan akibat kerja ataupun gangguan kesehatan. Prosedur pelayanan pengobatan di Poliklinik Politeknik Negeri Sriwijaya dimulai dari pasien yang datang langsung ke poliklinik yang kemudian diterima oleh petugas medis dengan ramah. Identitas serta keluhannya dicatat di buku kunjungan. Lalu, pasien menceritakan keluhan sakitnya dan petugas melihat riwayat keluhan dan riwayat alergi yang pernah diderita. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan tensi darah dan pemeriksaan fisik.
Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter membuat resep atau instruksi medis yang kemudian disiapkan obat oleh petugas untuk diberikan kepada pasien sembari dijelaskan aturan pakainya. Terakhir, pasien menandatangani buku kunjungan. Untuk kecelakaan berat yang tidak bisa ditangani di poliklinik seperti putusnya tendon, patah kaki, dan luka berat lainnya, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kalian tidak perlu datang ke poliklinik untuk pengobatan kalau kalian bisa menjaga diri agar terhindar dari terpaan bahan kimia berbahaya. Cara kita untuk menjaga diri ketika bekerja di laboratorium kimia adalah dengan diharuskannya memakai alat perlindungan diri. Apa saja sih alat perlindungan diri yang harus digunakan? Alat perlindungan kepala digunakan untuk melindungi dari sinar radiasi, api, dan percikan bahan kimia korosif. Safety helmet melindungi dari benturan, kejatuhan, pukulan benda-benda keras atau tajam, dan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak mengantarkan listrik ringan. Biasanya terbuat dari bahan polimer keras dan logam ringan. Hood terbuat dari bahan yang tidak mempunyai celah atau lubang, yang biasanya terbuat dari abses, kulit, wol, dan katun yang dicampur aluminium. Alat perlindungan mata dan wajah digunakan untuk melindungi dari percikan bahan kimia korosif serta mencegah iritasi mata akibat pemaparan gas atau uap. Goggles yang lensanya dapat dibuat dari beberapa jenis bahan plastik, misalnya polikarbonat, selulose, asetat, dan polikarbonat vinil yang transparan atau kaca. Polikarbonat merupakan jenis plastik yang mempunyai daya tahan paling besar terhadap benturan atau pukulan. Face shield atau tameng muka terbuat dari polimer keras dan tembus cahaya. Alat perlindungan pendengaran untuk mengurangi level intensitas suara yang mencapai mekanisme pendengaran pada bagian tengah dan dalam telinga. Earplug atau sumbat telinga dapat menahan frekuensi sampai 30 dB dan tidak mengganggu pendengaran terhadap orang yang berbicara. Earplug dapat dibuat dari kapas, malam atau wax, plastik, karet alami, dan sintetik. Earmuff atau tutup telinga terdiri dari 2 buah tutup telinga dan sebuah headband. Earmuff dapat menahan frekuensi sampai 110 dBA. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa. Alat perlindungan pernafasan digunakan untuk melindungi dari resiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun. Respirator terbuat dari bahan polimer kenyal dilengkapi dengan filter. Alat perlindungan tubuh merupakan pakaian pelindung dari panas, air, dingin, hujan, angin, bahan kimia, atau sampah. Jas laboratorium dan apron terbuat dari kain, dan ada juga yang terbuat dari bahan menolak air yang panjangnya melampaui lutut atau setinggi paha. Alat perlindungan tangan bertujuan untuk melindungi dari kontak bahan kimia yang menyebabkan iritasi kulit dan dermatitis. Sarung tangan ditunjukkan agar benda tidak bersentuhan langsung dengan tangan, melindungi terhadap percikan api dan percikan cairan kimia. Biasanya terbuat dari kain rajut, kulit halus, abses,
dan karet. Alat perlindungan kaki berfungsi untuk melindungi dari kejatuhan benda-benda berat, terpercik cairan kimia korosif, dan tertusuk benda-benda tajam. Safety shoes atau sepatu pelindung berbentuk seperti sepatu biasa yang terbuat dari bahan kulit, karet, dan bahan polimer lainnya. Sepatu pengaman harus menutupi seluruh kaki bagian bawah. Hidung sepatu tidak boleh runcing, dan tinggi tumit tidak lebih dari 3 cm. Air dan larutan tidak boleh rembes ke dalam sepatu. Adapun sepatu pengaman untuk pekerja lapangan yang bentuknya harus menutupi seluruh bagian kaki. Hidung sepatu dan alasnya diperkuat dengan besi baja yang dapat menahan beban seberat 1 ton dan tidak dapat ditembus paku. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di dalam laboratorium kimia, maka diwajibkan menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap dan sesuai prosedur yang ada. Karena safety first, zero accident.